jelas. Suaranya udah terdengar jelas, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita bisa berkumpul secara virtual ya, dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni yang akan menemani Bapak Ibu sebagai MC sampai pukul 12 siang nanti. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ya tetap fokus dan tidak terdistrak ya apapun ya. Jadi kita akan fokus nanti membahas mengenai optimalisasi tax planning UMKM. Nah, karena webinar kita pagi ini mengangkat tema optimalisasi tax planning UMKM. Jadi dengan topiknya sendiri itu sangat relevan ya, yaitu core tax. Core tax dalam mendukung tax planning yang efektif. Nah, tentunya topik ini sangat penting ya, sangat menarik juga ya, apalagi di tengah dinamika regulasi juga transformasi digital perpajakan ya yang semakin terus berkembang. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian acara inti, alangkah baiknya mari kita menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Nah, kepada operator mungkin boleh dibantu untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih atas nyanyian lagu kebangsaan kita yang tercinta ya, lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian agar kegiatan kita ini menjadi berjalan lancar dan penuh dengan keberkahan, jadi marilah kita ikuti pembacaan doa yang tentunya nanti akan dipimpin oleh Bapak Arnadi Khairunnas. Nah, kepada Bapak kami persilakan Bapak. Bapak Arnadi Khairunnas, monggo Bapak untuk pembacaan doanya. Anggota IJMA dari Universitas 9 November. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kegiatan webinar pagi ini yang berjudul Optimalisasi Training UMKM. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita pada pagi ini, kita semua untuk menundukkan kepala, hati, dan pikiran kita, seraya memohon ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inginkanlah memimpin doa ini dengan tuntunan agama Islam, dan bagi yang beragama lain dimohon untuk menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Data milisani qawli. Ya Allah, ya Rahim, hari ini kami memohon keberkahan dan kelancaran kegiatan ini. Limpahkan pemahaman yang jelas, wawasan yang luas, serta kemampuan untuk mengintegrasikan ilmu perpajakan dan akuntansi secara tepat, sehingga teks ini yang di jalan benar, regulasi dan Baik, terima kasih kepada Bapak Arnadi Khairunnas, SEME ACC atas AFA, ya, atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga acara hari kita ini, semoga acara kita hari ini membawa manfaat juga keberkahan yang sangat luas. Nah, sebelum memasuki juga ke acara inti, mungkin saya akan menyampaikan sedikit ya mengenai eh, susunan panitia dalam rundown acara webinar ini. Ya, jadi acara ini sebagai penanggung jawabnya adalah Bapak Raffles Ginting, kemudian nanti ada penanggung jawab teknis Ibu Nur Fitahanun, SE MACA AT, kemudian nanti ada Ketua Panitia dari Frida Suryanti, SE MSI. Nah, kemudian ada Sekretaris Panitia Ibu Ika Nur Azmi, SE MAK, CA, MC sendiri saya sendiri yaitu Sri Wahyuni SAMSI. Kemudian Ibu moderator nanti ada Ibu Gusti Dian Prayogi. Pembacaan doa sudah dibacakan oleh Bapak Arnadi Khairunnas. Nah, kemudian ada nanti pembacaan profil oleh Ibu Niputu Ari Aryawati SAMSI CSRS CSP. Nah, kemudian humas kita ada Ibu Rizky Aida Yuniawati SA AKMACC, operator sendiri oleh Ibu Dian Wulansari SEMAK, kemudian pemateri kita hari ini adalah Ibu Dr. Lucy MSA ACPA. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan profil ISMA oleh Ibu Niputu Ari Aryawati SMSI CSRS CSP. Kepada Ibu Niputu, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada MC yang kami hormati Ibu Sri Wahyuni. Perkenankan saya dan izinkan saya untuk membacakan profil dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, di mana kita sendiri yang tergabung dalam ICMA atau Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi itu memiliki moto yaitu bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Kemudian di sini ada sambutan dari Bapak Ketua Umum ICMA, Bapak Raffles Ginting, SEMAK, yang Bapak Ibu bisa lihat di mana pada dasarnya ICMA menyambut Bapak Ibu di dalam organisasi yang merupakan himpunan dari para akademisi muda di bidang akuntansi di seluruh Indonesia, yang di mana ICMA hadir sebagai sebagai pendukung untuk
mendukung Bapak Ibu semua sebagai akademisi untuk mewujudkan peran yang sangat vital dalam hal meneliti, mengajar, dan juga mengembangkan pendekatan baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Di mana ICMA akan memperluas jaringan dan juga bertukar gagasan dalam lingkungan yang inspiratif dan dinamis sehingga dapat memperkuat kualitas riset dan pengajaran para akademisi muda di bidang akuntansi. Nah, Pak Raffles sendiri juga mengharapkan kita bisa bersama-sama membangun komunitas ICMA ini yang solid. Dengan bersama kita dapat berkontribusi untuk membentuk masa depan akuntansi yang lebih baik, berbasis keilmuan yang kuat, serta integritas yang tinggi. Kemudian setelah sambutan dari Bapak Raffles, ICMA itu sendiri mulai direncanakan atau digagas itu berawal dari perbincangan sederhana dosen muda akuntansi di tahun 2018, kemudian transformasi di tahun 2021, tepatnya di bulan Maret, dengan memiliki ide untuk mendirikan organisasi. Dari ide tersebut mulai dilakukan perekrutan anggota dan DPN serta Dewan Eksekutif ICMA di tahun 2021, tepatnya di bulan April, yaitu 1 bulan setelah ide tersebut tercetus. Kemudian eksekusi nyatanya itu di bulan Juli 2021 dengan menandatangani akta notaris terkait dengan pembentukan organisasi itu sendiri, dan ICMA lahir di bulan Oktober tahun 2021 di Universitas Tanjung Pura Pontianak, kemudian dilanjutkan dengan Dies pertama ICMA di Universitas Pancasila Jakarta di tahun 2022, yaitu 1 tahun setelah ICMA ini dilahirkan. Nah, kemudian Dies kedua di tahun 2023 itu dilaksanakan di Binus University di Alam Sutera Tangerang. Dies yang ketiga itu dilaksanakan di bulan Oktober tahun 2024 di UPN Yogyakarta, dan kemarin tahun lalu kita bersama-sama melaksanakan Dies keempat ICMA di UKDC Surabaya. Nah, selanjutnya apa sih visi dari ICMA itu sendiri? ICMA memiliki visi untuk menjadi organisasi yang mewujudkan generasi dosen muda, profesional, dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, ICMA memiliki 8 misi yang dijalankan, yaitu ada memperlengkapi dosen dengan melaksanakan Tridharma, kemudian di mana generasi dosen muda ini diharapkan untuk memiliki kemampuan riset yang unggul dan terkini, kemudian menyelenggarakan wadah untuk adanya berkiprah di bidang Tridharma perguruan tinggi seperti jurnal, menulis buku, dan selanjutnya, serta melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas, membangun kerjasama dalam bentuk riset, dan juga kemudian mengembangkan karir, melaksanakan pengabdian masyarakat secara bersama, serta sebagai wadah untuk melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Nah, di sini untuk melaksanakan misi yang sudah ditetapkan dan mencapai visi yang sudah diharapkan, ICMA memiliki beberapa program kerja seperti program mentoring, penelitian yang akan dilaksanakan di tahun 2026 ini. Kemudian ada kolaborasi riset internal dan eksternal ICMA di tahun 2026 yang dimulai sejak 5 Januari 2026. Kemudian ada akuntansi perilaku, mengungkap psikologi di balik angka. Di sini akan ada webinar series. Kemudian ada seminar nasional untuk persiapan hibah dikti di tahun 2026. Selanjutnya, ICMA juga sudah melaksanakan Pekan Abdi atau Pengabdian Masyarakat di tahun 2025. Di sini kita laksanakan di Surabaya sebagai rangkaian pada saat kegiatan Dies Natalis keempat yang lalu. Nah, kemudian karena kita juga menjadi organisasi yang memiliki
sosial dan empati, maka kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh donatur, anggota IJMA dan pengurus IJMA yang sudah menyisihkan rezekinya untuk berbagi kasih pada saat banjir yang melanda saudara-saudara kita di Aceh, di Medan, dan di Padang. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat dan bisa terus berbagi dan berkolaborasi di IJMA ini sendiri. Kemudian selain dari bentuk sosial, IJMA juga melakukan FGD kurikulum dan juga melakukan kunjungan ke mitra IJMA yang dimana ini Bapak Raffles melakukan kunjungan mitra ke Universitas Maritim Raja Ali yang ada di Riau, Kepulauan Riau. Kemudian program unggulan IJMA salah satunya itu adalah buku-buku yang dimana buku-buku yang dihasilkan contohnya adalah isu-isu strategis dalam riset akuntansi modern, kemudian teori akuntansi keuangan syariah, dan juga banyak lagi kolaborasi penulisan buku antara anggota IJMA dan juga kolaborasi penulisan buku internasional yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri di screen. Selanjutnya, di sini juga ada kolaborasi penelitian bersama dosen asing yang sudah publish ya jurnalnya, yang dimana itu sudah kerjasama dengan dosen dari Universitas Gambia. Oke, selanjutnya. Nah, ini bisa menjadi reminder untuk Bapak Ibu semua bahwa di 2026 ini IJMA memiliki 15 program unggulan yang Bapak Ibu bisa ikuti. Yang dimana ada kelas publikasi Scopus, kemudian ada mentoring penelitian, ada kolaborasi penelitian internal, kolaborasi penelitian eksternal, kolaborasi penelitian internasional, kelas penulisan buku, mentoring dosen pemula, kemudian ada camp publikasi Scopus Q1, ada mentoring beasiswa studi lanjut, ada kelas belajar, kemudian ada abdi kemanusiaan ke Pulau Sumba, training narasumber, international conference, international collaboration and benchmarking visit in Thailand di bulan Juni, dan juga ada webinar keilmuan yang akan ada sepanjang tahun 2026, yaitu dari Januari sampai Desember. Oleh sebab itu, eh ayo, apalagi yang Bapak Ibu tunggu? Untuk Bapak Ibu yang belum menjadi anggota IJMA, mari bergabung ke IJMA, kita bersama-sama, kita berkolaborasi untuk membangun diri dan juga membangun organisasi serta membangun negara ini secara bersama-sama. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri Bapak Ibu di https://pendaftaran anggota CA Goma 2026. Nah, di sini ada kontak person yang Bapak Ibu juga bisa hubungi. Kemudian di next slide kita bisa melihat narahubung yang mungkin Bapak Ibu ketika kebingungan, Bapak Ibu bisa email. Di sini ada Bapak Made Widi Hartawan dengan kontak 08193632786 atau di email ijma.nasional@gmail.com. Oke. Oleh sebab itu, terima kasih. Kami dari pengurus IJMA dan anggota IJMA mengajak Bapak Ibu, mari bergabung bersama-sama ke dalam keluarga besar Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih Ibu Niputu Aryawati. Terima kasih atas pemaparan profil ICMA-nya. Besar harapan kita ya Bu ya, informasi yang disajikan ini dapat memberikan gambaran utuh ya mengenai visi, misi, juga komitmen ICMA ya dalam berkontribusi secara profesional dan berkelanjutan. Oke, untuk next sesinya ya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar hari ini oleh Ketua Umum kita ICMA yaitu Bapak Raffles Ginting SEMAK. Kepada Bapak Raffles, kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini Sabtu 14 Februari 2026. Ya, rangkaian dari kegiatan Departemen
mitra usaha dan ekonomi kreatif. Nah, topik pada pagi hari ini Bapak Ibu ya sangat menarik ya. Di mana pada hari ini kita akan diajarkan bagaimana tax planning ya, secara khusus menggunakan Cortex ya untuk UMKM. Jadi pesertanya ini rata-rata UMKM semua ya Ibu ya. Jadi harapannya dengan kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu diperlengkapi bagaimana merencanakan pajak ya, khususnya berbasis teknologi ya, dengan update Cortex yang sekarang sudah bagi setiap UMKM ya sudah dianjurkan untuk menggunakan sistem Cortex. Terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Lucy, kepada seluruh panitia dan seluruh petugas yang sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan sangat baik. Nah, Bapak Ibu terus simak kegiatan ini dari awal sampai akhir ya. Jadi ada pertanyaan ya yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan ya. Pemateri kita siap untuk menjawab dan berbagi sharing pada kesempatan pagi hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini, saya buka dan saya kembalikan kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni. Terima kasih Bapak Ketua FME ya, terima kasih atas sambutan yang penuh motivasi dan juga arahan. Nah, semoga pesan, semangat, serta komitmen yang telah disampaikan oleh Ketua Umum FME ini dapat menjadi inspirasi ya, dan penguat langkah kita dalam menjalankan amanah juga tanggung jawab profesional ya, terkait juga nanti dengan perpajakan, nah, seperti itu. Nah, tadi sudah dibuka oleh Bapak Raffles ya, webinar pagi ini. Nah, kemudian agar kegiatan webinar kita ini bisa dengan tertib ya Bapak Ibu, nggak hanya tertib juga nyaman untuk kita semua ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib yang mungkin boleh dibantu Ibu Operator. Nah, ini untuk tata tertib kita hari ini ya. Jadi, selama berlangsung untuk topik kita optimalisasi tax planning UMKM, ya untuk topiknya sendiri Cortex dalam mendukung tax planning dan efektif. Nah, ini sudah disampaikan tadi bahwa penyelenggaranya adalah Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif. Nah, untuk tata tertibnya sendiri, yang pertama itu mikrofon dan kamera. Jadi peserta wajib mematikan mikrofon atau memute-kan saat materi sedang berbicara, kecuali mungkin nanti ketika dibuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga peserta tidak diperkenankan untuk membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin dari host atau panitia. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, kamera boleh diaktifkan ya bila memungkinkan. Jadi dengan latar belakang dan penampilan yang tentunya sangat pantas dan baik. Nah, kemudian etika peserta, nah gunakan ketika ingin diskusi dan tanya jawab, mungkin alangkah baiknya menggunakan bahasa yang baik ya Bapak Ibu, bahasa yang baik, yang sopan, profesional juga dalam chat box atau saat berbicara. Nah, peserta sendiri itu diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau fitur raise hand. Jadi sesuai dengan arahan moderator. Kemudian hindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan. Nah, untuk dokumentasi dan rekaman, jadi webinar ini Bapak Ibu akan direkam untuk dokumentasi. Nah, kemudian dengan mengikuti webinar, itu peserta dianggap telah memberikan izin untuk didokumentasikan. Nah, ini ya Bapak Ibu terkait dengan sertifikat dan presensi. Jadi sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absensi kehadiran. Nah, jadi nanti mungkin untuk absensi kehadiran dibagikan oleh panitia saat sesi berlangsung ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu telah mengisi formulir evaluasi di akhir acara. Nah, sertifikat sendiri itu akan dikirimkan ke email peserta dalam waktu maksimal H+14 hari kerja setelah acara selesai. Nah, ketentuan sertifikat sendiri itu lebih lanjut disesuaikan dengan ketentuan dari panitia. Nah, ini mungkin untuk sesi tata tertib acara. Nah, kemudian kami sangat mohon ya Bapak Ibu, kerjasama Bapak Ibu agar acara dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Nah, selanjutnya saya akan membacakan warta ICME edisi khusus.
Nah, di sini kelihatan ya Bapak Ibu ada road to Scopus with Tribes. Jadi ini adalah integrity, strategi, and smart academic publishing. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini ICMA itu tidak hanya sekedar berbicara tentang publikasi ya Bapak Ibu. Jadi kita itu berbicara tentang arah, kita juga berbicara tentang integritas. Nah, kita juga berbicara tentang strategi yang cerdas. Jadi melalui Warta ICMA Special Edition Volume 2 nomor 2 tanggal 14 Februari 2026, nah itu kita mengusung tema besar Bapak Ibu, Road to Focus with Tribes. Nah ini bukan sekedar perjalanan menuju fokus saja Bapak Ibu, tapi ini juga perjalanan tanpa jembatan, tanpa shortcut yang tentunya merusak reputasi, juga tanpa kompromi terhadap etika ilmiah. Jadi di sini SMA ini mengajak kita untuk bisa naik kelas. Jadi bukan hanya terindeks, tapi juga berintegritas dan strategi. Nah, di slide selanjutnya ini kita lihat bahwa kita ini bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Jadi semangat besar yang kita usung itu adalah bersatu dalam visi, bersinergi dalam aksi, dan berkolaborasi dalam prestasi. Jadi tidak ada akademisi yang tumbuh sendirian, tidak ada reputasi yang dibangun tanpa jejaring. Jadi di sini ICMA itu hadir sebagai rumah besar yang mempertemukan energi, ide, dan juga komitmen untuk saling menguatkan. Nah, kita juga ada door prize menarik ya Bapak Ibu. Nah, tentu saja semangat ini kan harus juga disertai dengan partisipasi. Jadi ICMA ini memberikan kesempatan untuk memenangkan door prize menarik bagi Bapak Ibu ya yang aktif. Caranya itu sangat sederhana Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu dengan mengisi link presensi, kemudian mengisi link evaluasi. Nah, door prize sendiri ini diundi pada Disnatalis ICMA yang kelima. Jadi partisipasi ini bukan hanya menambah ilmu, tapi juga bisa membuka peluang kita untuk apresiasi. Nah, ICMA Weekly Days, ICMA Weekly Insight. Jadi ICMA ini tidak hanya berhenti pada satu kegiatan saja, Bapak Ibu, tapi ICMA ini melalui ICMA Weekly Insight, jadi kita itu membangun budaya belajar dan konsisten. Jadi bukan belajar sesekali, tapi juga bukan bergerak ketika ada tuntutan, tetapi kita tumbuh secara sustainable, berkelanjutan. Jadi Weekly Insight ini adalah ruang berbagi pengalaman, strategi publikasi, tantangan riset juga hingga praktis terbaik yang bisa langsung diterapkan. Nah, kita juga ada special edition ini penguatan komitmen ya melalui special edition ini itu menegaskan kembali bahwa apa? Publikasi bukan tentang cepat, tetapi tentang tepat. Kemudian indeksasi itu bukan tujuan akhir Bapak Ibu, tapi bagian dari proses kualitas. Kemudian integritas juga itu adalah fondasi reputasi jangka panjang. Jadi kita tidak hanya ingin sekedar lulus fokus, tapi kita ingin membangun karya ilmiah yang berdampak, juga kredibel dan dihormati. Inilah semangat ICMA. Nah, di akhir, ya Bapak Ibu, marilah kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa perjalanan akademik ini adalah perjalanan maraton. Jadi ini bukan sprint ya. Jadi tetap jaga integritas, perkuat strategi, bangun kolaborasi. Karena apa? Karena kita bersatu, kita bersinergi, dan kita berkolaborasi. Jadi ICMA bukan hanya organisasi, tetapi juga ICMA adalah sebuah gerakan. Terima kasih untuk Warta Berita. Ya, jadi demikian Warta Berita yang dapat kami sampaikan. Semoga semakin menambah semangat kita untuk terus bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi inti, kita akan melakukan sesi dokumentasi ya Pak Ibu untuk mengabadikan kegiatan hari ini. Nah, jadi kepada seluruh peserta, mohon dengan sangatnya untuk menyalakan kamera dan menampilkan senyum terbaik Anda. Ya, karena ini bukan hanya dokumentasi, tapi juga bukti bahwa kita serius belajar hari ini untuk masa depan. Baik, untuk sesi ini akan dipandu oleh operator. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sri. Baik, Bapak Ibu, saya akan mengambil gambar untuk dokumentasi dan di sini di layar saya itu ada 3 slide. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Baik, saya mulai dari slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, di slide kedua 1, 2, 3. Oke, kemudian di slide terakhir 1, 2, 3.
Baik, sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC Ibu Dr. Sri. Silakan, Bu. Terima kasih Ibu Operator atas bantuannya ya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita masuki sesi utama. Jadi agar diskusi kita juga mungkin berjalan lebih terarah ya Bapak Ibu, kita tentunya akan dipandu oleh moderator yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu adalah Ibu Gusti Dian Prayogi SEMAK. Beliau ini ya memiliki pengalaman akademik dan profesional di bidang akuntansi dan perpajakan juga ya, sehingga diskusi kita hari ini juga tentu akan semakin hidup dan mendalam. Mungkin sebelum masuk ke itu saya menjelaskan apa namanya untuk profil singkat Ibu Dian Prayogi SEMAK, CISA, SIBA, CRA dan CPA. Jadi Ibu Gusti adalah auditor ahli pertama di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Nah, Ibu Dian sendiri ya ini apa namanya memiliki pendidikan formal untuk magister akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim 2016 sampai 2018. Nah, kemudian untuk pengalaman kerja sangat banyak juga ya nih Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari PT Karmakon, ada KAP, Dr. Andes, J. Tanzil dan rekan, ini Business Management and Consultant ya. Jadi sebagai internal audit juga dia melakukan proses audit dan juga melakukan review dan evaluasi terhadap bisnis proses. Nah, kemudian di tahun 2010 sampai 2019 ini sebagai auditor ahli Pratama ya, auditor internal pemerintah PNS di BPKP. Jadi melakukan audit kesehatan, efektivitas, kemudian juga memiliki jabatan auditor ahli golongan 3C. Nah, ini tahun 2019 sampai hari sekarang menjadi owner dan senior konsultan di Seiko Management Solution dan juga sebagai auditor internal ITS. Nah, untuk pengalaman penugasan, nah ini lumayan banyak ya Bapak Ibu untuk pengalaman moderator kita sendiri ya. Jadi juga sebagai konsultan akuntansi dan audit internal PT Surya Pemenang, PT Surya Air ya. Kemudian juga menjadi di Dempo Musik Surabaya, PT Sukses Mitra Sejahtera, PT Prapan, RSUD Kota Mataram, RSUD Kota Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kemudian juga menjadi konsultan pencerahan pajak dan bisnis proses reengineering PT Sukses Mitra Sejahtera, kemudian juga sebagai audit internal Bank NTB. Nah, Ibu Dian juga sebagai konsultan keuangan ya PT Tripat BUMD Kabupaten Lombok. Nah, kemudian juga beberapa pengalaman penugasan lainnya ya, ini sangat banyak ya, mulai dari asisten juga penyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah sampai ke audit CSR beberapa BUMD di Kabupaten Lombok. Nah, ini mungkin kelihatan ya bahwa pengalaman akademik dan profesional beliau ya di bidang akuntansi dan perpajakan. Nanti mungkin Bapak Ibu akan dipandu lebih jauh dan mendalam oleh Ibu Gustidian Prayogi. Nah, kepada Ibu Gustidian Prayogi, kami persilakan untuk memandu jalannya sesi berikut ya. Jadi mungkin selama sesi ini nanti akan dipandu dan diarahkan oleh Ibu moderator Ibu Dian. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Dian. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Lucy, MSA, CPA. Yang kami hormati Bapak Ketua PCMA, Bapak Raffles, lalu para dosen yang mengikuti, praktisi jika ada, dan juga seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur yang kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan untuk mengikuti seminar nasional pada hari ini. Bapak Ibu, topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan Cortex dalam mendukung tax planning yang efektif. Nah, ini adalah merupakan tema yang tentunya sangat strategis ya di tengah transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia.
Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, kita menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi akademik dan juga pengalaman praktisi yang sangat kuat di bidang akuntansi, audit, dan tentunya perpajakan. Beliau ini sedang menempuh studi doktoral ilmu akuntansi pada Universitas Airlangga, dan secara profesional beliau memiliki pengalaman yang luas, antara lain sebagai kepala internal audit di sektor industri. Mungkin bisa ditampilkan CV-nya. Saya lanjutkan. Selain itu juga beliau pernah menjadi kepala accounting pada perusahaan nasional, lalu menjadi chief accounting dan juga sebagai auditor pada akuntan publik. Pengalaman kerja beliau juga sangat banyak. Tadi beberapa sudah saya sebutkan. Selain itu beliau juga selain aktif sebagai praktisi, beliau juga aktif sebagai akademisi dan juga peneliti dengan berbagai publikasi nasional dan internasional, termasuk publikasi terindeks internasional dan Scopus. Luar biasa. Kombinasi pengalaman akademik dan praktik lapangan tersebut tentunya bisa memberikan perspektif ya yang sangat komprehensif dalam memahami implementasi kebijakan perpajakan secara nyata, tentunya di dunia usaha. Nah, hadirin yang kami hormati, saya meyakini bahwa materi pada hari ini akan memberikan wawasan ya yang sangat penting bagi kita semua, termasuk pelaku usaha, karena di era digital saat ini kepatuhan pajak bukan hanya persoalan pembayaran, tetapi juga pengelolaan data serta konsistensi informasi jangka panjang. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan kepada Ibu Dr. Lucy, MSA, CPA, untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Gustidian untuk waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur ya, pagi hari ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan Cortex ya. Cortex dalam mendukung tax planning yang efektif. Ya. Sebenarnya kita perlu tahu ini, terutama yang hadir ini adalah, saya harapkan adalah benar-benar pelaku UMKM, atau bisa juga ini adalah dosen yang juga memiliki penghasilan. Penghasilannya itu bisa jadi sebagai konsultan ya, dan juga biasanya dosen yang sudah lolos Cerdos menerima sertifikasi dosen itu juga bisa PPT ini sangat bermanfaat gitu ya. Yang pertama yang perlu diketahui itu adalah apa sih Cortex itu? Nah, Cortex itu adalah sistem administrasi perpajakan terpadu yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Tujuannya apa? Untuk mengintegrasikan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak dalam satu platform digital. Nah, bagi UMKM, Cortex itu merupakan gerbang utama untuk semua urusan pajak. Mengapa Cortex itu penting bagi UMKM? Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk menyederhanakan kewajiban pajak bagi UMKM, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, meningkatkan kepatuhan pajak. Tujuannya yang ketiga itu untuk mengurangi kesalahan administrasi. Nah, lalu membuat data usaha UMKM itu lebih transparan dan tercatat rapi. Sehingga UMKM tidak lagi asal lapor tetapi berbasiskan data. Siapa sebenarnya yang terdampak dengan adanya Cortex ini? Otomatis adalah pelaku UMKM, perorangan maupun badan. Siapa lagi? Konsultan pajak dan pendamping UMKM. Siapa lagi? Otoritas pajak. Nah, kalau kita bertanya kapan Cortex dipergunakan, yaitu sejak UMKM terdaftar sebagai wajib pajak.
Jadi, Cortex berlaku berkelanjutan untuk pelaporan dan pembayaran pajak ke depan. Kalau kita lihat kembali di mana Cortex itu bisa diakses melalui online sistem DJP. Terintegrasi langsung dengan layanan pajak digital lain, yaitu seperti e-registration, e-filing, e-billing, ya. Nah, bagaimana dampaknya Cortex bagi UMKM, yaitu menuntut pencatatan transaksi yang lebih rapi, mendorong penggunaan pembukuan sederhana tapi konsisten, membuat pengawasan pajak lebih berbasis data bukan sekedar laporan manual. Sekarang kita akan ke topik utama, yaitu bagaimana merencanakan tax planning-nya yang efektif, ya. Yang pertama kita melihat, jangan lupa status wajib pajak dan skema pajak apa yang akan dipilih. Artinya apa? Pastikan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM itu bukan badan. Jadi kalau bukan badan, maka bisa menggunakan skema PPh final. Yaitu jika omset di bawah 500 juta, tetapi kalau itu free ya, kalau di bawah 500 free, kalau di atas 500 sampai dengan 4,8 miliar, tarifnya itu 0,5% dalam setahun. Ya, bawahnya, jika omset di bawah 500 juta setahun, free. Tidak bayar pajak, tetapi tetap lapor pajak. Ya. Jika menggunakan skema PPh final UMKM, maka batas 1 tahun omsetnya atau penjualannya itu 4,8 miliar. Atau ketentuan yang kedua yaitu setelah 7 tahun memakai tarif PPh final, maka harus ganti ke pembukuan normal. Sekalipun omsetnya di bawah 4,8 miliar. Jadi misalkan nih, saya pelaku usaha catering, pakai fasilitas PPh final sudah jalan 7 tahun karena omset saya di bawah 4,8. Masuk tahun yang ke-8, itu saya mau tidak bisa lagi pakai PPh final. Jadi saya harus beralih, gitu ya. Beralih memakai tarif yang sesuai ketentuan. Kalau seperti saat ini, berarti kan yang kalau orang pribadi 0 sampai dengan 60 juta kena tarif 5%. Di atas 60 sampai dengan 250 itu kena tarif 15%. Di atas 250 sampai 500 kena tarif 25% dan seterusnya. Nah, kita perlu berhati-hati sebagai wajib pajak. Kalau kita salah pilih skema, maka kita akan salah dalam menghitung pajak. Bagian yang kedua yaitu berkaitan dengan omset atau peredaran bruto. Itu harus konsisten dengan pencatatan usaha, bukti pembayaran PPh, dan data pihak ketiga kalau ada. Contoh data pihak ketiga, misalkan sewa ruko. Jadi kita itu katakanlah ada 2 ya, bisa jadi kita yang sewa ruko, maka kita itu kena PPh final 10%, PPh 4 ayat 2. Gitu ya. Tapi kalau kita terima penghasilan sewa ruko, maka penghasilan itu tergantung kesepakatan, bisa jadi PPh final 10%-nya itu menjadi bagian dari kita, gitu ya. Jadi itu kemudian hal yang lain yang perlu diperhatikan yaitu tidak boleh campur antara penghasilan usaha dengan penghasilan non-usaha. Itu yang penting ya. Apa itu penghasilan non-usaha? Yaitu penghasilan yang bukan berasal dari kegiatan usaha utama tetapi tetap diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Contoh, gaji atau honorarium. Itu misalkan kayak tadi saya punya usaha catering, tapi saya ini juga seorang pembicara kadang-kadang ya, sehingga saya kadang-kadang terima honorarium misalkan. Nah itu namanya penghasilan non usaha. Maka saya itu kena potong PPh 21. Gitu ya, tadi sesekali jadi pembicara dan dibayar. Atau misalkan saya punya rumah,
rumahnya lebih dari satu, maka yang lain itu saya sewakan sehingga saya terima penghasilan. Nah, itu kena PPh final. Atau saya naruh deposito uang di bank sehingga saya itu kena PPh final. Atau saya punya tabungan di bank, itu maka kita biasanya kena PPh final gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah Cortex itu membaca pola omset dan bukan hanya angka. Itu sebabnya saya katakan pastikan WPOP UMKM itu sebentar, ini sudah ya. Ini. Selanjutnya, periksa dengan teliti pajak yang sudah dibayarkan. Jadi PPh final 0,5% itu sudah dibayar melalui e-billing. Lalu yang perlu diperhatikan yang kedua, masa pajak dan tahun pajak itu sudah sesuai. Yang ketiga, tidak ada pajak yang lupa di-input. Jadi di Cortex itu SPT atau surat pemberitahuan tahunan itu sama dengan laporan ditambah dengan rekonsiliasi pembayaran. Nah, kemudian pemisahan harta pribadi dan usaha itu yang perlu diperhatikan. Biasanya rekening pribadi kalau UMKM itu jadi satu sama rekening usaha. Nah, usahakan dipisah. Pisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha. Aset juga gitu, aset usaha yaitu motor, mesin, persediaan itu harus masuk di dalam daftar harta. Kemudian utang juga sama, utang usaha harus dicatat terpisah dari utang pribadi. Yang dinilai oleh Cortex itu nantinya adalah kewajaran harta versus omset, gitu ya. Kewajaran harta versus omset. Nanti kita akan mungkin bisa berdiskusi lebih banyak kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Nah, yang kelima yang perlu diperhatikan adalah penghasilan lain di luar UMKM seperti tadi yang saya singgung yaitu penghasilan non usaha. WPOP sering lupa melaporkan gaji jika punya kerjaan lain atau lupa melaporkan honor kalau jadi pembicara ataupun jasa freelance. Bisa jadi juga lupa melaporkan penghasilan final lain yaitu sewa ataupun bunga. Padahal itu semuanya wajib digabung dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, yang keenam yang perlu diperhatikan adalah konsistensi data tahun ke tahun. Artinya apa? Cortex ini sangat sensitif terhadap lonjakan omset yang tidak wajar. Atau omsetnya itu turun drastis tanpa penjelasan. Atau hartanya naik tetapi omsetnya tetap. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi misalkan nih, usaha catering. Usaha catering biasanya ketika puasa atau Ramadan itu pasti kemungkinan besar penghasilannya akan turun. Tetapi ketika Lebaran atau seterusnya itu biasanya akan lonjakannya itu naik. Nah, ada pelaku UMKM yang lapornya itu tetap sama saja ya. Sementara terus tahu-tahu ketika melaporkan Cortex, tahu-tahu dia itu punya tambahan harta. Nah, ini namanya lonjakan yang tidak wajar. Jadi Cortex itu akan mengevaluasi data historis itu yang dibandingkan secara otomatis. Itu sebabnya tadi sudah saya jelaskan bahwa pastikan utang usaha itu dicatat terpisah dari utang pribadi. Kenapa? Karena Cortex menilai harta versus omset, begitu ya. Nah, yang ketujuh, pastikan data pendukung itu ada semua meskipun tidak perlu diunggah. Jadi Cortex itu tidak minta diunggah gitu ya. Nah, jadi apa? Yaitu siapkan rekap omset bulanan, bukti setor pajak, catatan kas sederhana aja, sama laporan stok jika ada. Nah, yang perlu diperhatikan yang ke-8 adalah deadline dan sanksi. Apa maksudnya? Jangan sampai terlambat lapor. WPOP maksimal 31 Maret. Kalau terlambat kena denda. Atau jangan sampai salah ngisinya sehingga itu nanti jadi tanda ada resiko pengawasan.
Jadi di era Cortex, UMKM tidak cukup cuma bayar pajak, ya, tapi harus tertib data, konsisten pencatatan, dan wajar secara logika usaha. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat bahwa sebenarnya Cortex itu adalah senjata. Senjata diam-diam yang dipakai buat UMKM untuk melatih UMKM membuat tax planning yang rapi, aman kalau satu saat diperiksa. Jadi Cortex itu sebenarnya bukan harus kita takuti seperti apa gitu, enggak ya. Itu sebabnya peserta UMKM yang hadir pada pagi hari ini pahami Cortex itu sebagai alat perencanaan, bukan sekedar pelaporan. Nah, ini jangan sampai kita salah kaprah di sini. Nah, Cortex itu memang pusat data pajak DJP yang dipakai untuk memantau penghasilan, harta, transaksi, menilai kewajaran pajak, membaca profil risiko wajib pajak. Jadi UMKM saat ini tuh harus mulai berpikir apa sebenarnya yang saya laporkan hari ini itu akan berdampak pajaknya 1-3 tahun ke depan. Gitu ya. Nah, optimalisasi yang perlu kita lakukan itu adalah sejak pencatatan, bukan akhir tahun saja. Jadi bukan sekarang mendekati mau lapor pajak baru kita bikin catatan. Sebenarnya enggak ya. Tax planning UMKM itu gagal biasanya disebabkan karena satu, pencatatan itu seadanya saja. Yang kedua, baru mikir pajak waktu mau lapor SPT. Nah ini, kayak sekarang ini kan masa-masa mau lapor SPT baru mikir pajaknya gimana. Nah, jadi secara praktek bagaimana sih optimalnya? Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, pisahkan uang pribadi versus usaha. Pisahkan omset versus modal versus hutang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gunakan pencatatan sederhana tapi konsisten, yaitu berupa buku kas, spreadsheet UMKM atau aplikasi. Nah, kemarin sebagai buah pikir dari ketika dosen-dosen akuntansi yang tergabung dalam ISMA melakukan UMKM, kami menerbitkan buku ya, termasuk di kelompok saya, PKM saya kebetulan kena kelompok 2 juga sudah terbit bukunya, yaitu tentang UMKM, tapi ada juga contoh pencatatan sederhananya. Nah, jadi kalau yang mau berminat itu bisa nanti menghubungi di penerbitnya sana ya. Nah, itu. Nah, di Cortex catatan itu bisa dipakai oleh DJP memang untuk bahan cross check atau pemeriksaan ulang ya, pemeriksaan silang. Nah, sebenarnya tax planning itu apa sih? Tax planning itu kan artinya adalah perencanaan pajak. Tax planning yang efektif itu selalu dimulai dari disiplin akuntansinya, accounting disiplin, bukan trik pajak. Nah, apa maksudnya? Yang pertama, tadi sudah saya singgung di awal, pilih skema pajak UMKM secara sadar, nggak boleh ikut-ikutan, sadar. Ya. Opsinya UMKM itu apa? PPh final UMKM 0,5% atau PPh normal, pakai pembukuan. Gitu ya. Jadi cara optimalisasinya gimana? Satu, pakai PPh final kalau marginnya kecil dan biayanya sulit di reminder. Sulit di reminder itu artinya sulit dicatat. Ya udah pakai PPh final. Tetapi pertimbangkan alternatif kedua pakai pembukuan normal kalau marginnya besar dan banyak biaya operasional yang dikeluarkan. Serta yang ketiga kalau ingin kredit pajak dan yang keempat ada rencana mau ekspansi. Itu ya. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Nah, Cortex itu akan membaca konsistensi pilihan skema, lonjakan omset, ketidakwajaran laba. Jadi, tax planning itu adalah memilih skema yang paling efisien dan konsisten, bukan yang paling kecil hari ini. Artinya begini, hari ini bisa jadi kita bayarnya rodok lumayan berat, tetapi nanti ke depan kita akan lumayan ringan, gitu ya.
Jadi yang pertama, laporkan harta di Cortex dengan logika manajemen resiko. Yang paling aman itu apa? Laporkan hartanya sesuai kondisi real, pakai nilai wajar. Nah, ini ada beberapa mindset yang keliru yang perlu diluruskan. Memang dulu di DJP tidak diminta harga pasar untuk aset yang tetap atau aset yang bergerak seperti motor, mobil ya. Kalau aset tetap itu seperti bangunan gitu ya, enggak tanah. Nah, sekarang di Cortex itu memang kita wajib menuliskan harga pasarnya. Tidak perlu takut, itu cuma menulis tujuannya adalah untuk mengamankan kita sendiri kalau satu saat ternyata misalkan saya punya rumah dan ternyata 3 tahun ke depan itu laku. Nah, harganya itu memang kan selisih harganya yang dijadikan patokan itu adalah yang sudah kita laporkan di Cortex tahun ini, yang dilaporkan di Cortex sekarang, tahun 2025 gitu ya. Wajar atau tidaknya. Jangan sampai kita sudah melaporkan kita punya rumah, terus nanti 3 tahun yang ke depan nilai pasarnya kita itu tidak jelas, terus tahu-tahu 3 tahun ke depan dilaporkan tidak ada karena sudah terjual, terus tidak wajar, tahu-tahu ada lonjakan di harta yang lain. Nah itu berbahaya gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kelola waktu penghasilan dan biayanya. Jadi biaya itu harus dikelola benar-benar ya, penghasilan juga. Karena ingat, Cortex itu akan membaca pola bukan hanya angka. Jadi konsistensi adalah kunci lolos resiko. Lolos resiko yang paling rendah di Cortex itu adalah konsistensi. Prinsip konsistensi. Nah, ini tadi saya jelaskan Cortex sangat sensitif terhadap satu, lonjakan omset yang tiba-tiba. Dua, hartanya naik tapi penghasilannya tetap. Ya, itu bahaya. Tiga, laporan yang bolak-balik. Jadi lakukan pembetulan terus-terusan. Nah, UMKM itu cirinya laporannya stabil, logis, terus tidak kontradiktif. Itu bisa dikategorikan wajib pajak yang resikonya rendah dan pasti hampir jarang disentuh oleh pemeriksaan atau pemeriksa pajak. Jadi ini pentingnya tax planning jangka panjang yang sering dilupakan oleh wajib pajak. Itu sebabnya mindset baru dari UMKM itu adalah dari hindari pajak ke kelola pajak. Itu maksudnya ya sekarang ini. Begitu. Jadi tax planning yang modern saat ini termasuk Cortex itu bukan mencari celah, bukan ngakalin angka, tetapi patuh, cerdas ya, patuh dan cerdas, minim resiko serta siap untuk bertumbuh gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah Cortex itu merupakan alat manajemen pajak bukan hanya pelaporan. Tax planning dimulai dari pencatatan. 3, pilih skema pajak secara strategis. Yang keempat, laporkan harta dengan logika risiko. Yang kelima, kelola timing transaksi. Yang keenam, jagalah konsistensi data. Strateginya ada 4 ya. Mengingat yang tadi, strategi pertama konsistensi omset. Strategi 2, pisahkan keuangan pribadi. Strategi yang ketiga apa? Pelaporan harta secara logis. Strategi yang keempat, evaluasi skema pajak. Risikonya jadi tidak optimal jika tidak melaporkan harta, contohnya ya. Saya nggak pernah melaporkan harta, tapi tahu-tahu punya kulkas baru untuk usaha, kayak tadi misalkan usaha catering, atau tahu-tahu punya motor baru. Nah, atau bisa jadi gini, omsetnya kecil, tapi tahu-tahu tabungannya kok besar. Nah, pajaknya sering terlambat lapor. Nah, itu sangat beresiko. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dian Prayogi. Thank you. Baik,
Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya Bu Lucy atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mungkin mengajukan pertanyaan, mungkin memberikan pendapat juga, maupun mau sharing pengalaman ya yang tentunya sangat relevan dengan materi yang sudah disampaikan. Kami persilakan buat Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, kita membatasi pertanyaan atau bagaimana Bu Lucy? Saya monggo Bu, tergantung panitia. Oh, oke. Baik. Nanti ketika bertanya, mohon menyebutkan nama instansi, lalu pertanyaannya sebutkan secara singkat dan jelas. Nah, agar kesempatan bertanyanya bisa lebih merata, nanti mohon setiap penanya menyampaikan maksimal satu pertanyaan terlebih dahulu. Begitu kira-kira. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya? Izin bertanya. Oh iya, silakan. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Moderator. Pertanyaan saya begini Bu ya. Ini kan termasuk eh, PP 55 kok nggak salah ini ya, yang 0,5% yang apabila UMKM di bawah dari 500 juta itu tidak ada pembayaran ya. Jadi nanti di atas 500 juta baru ada pembayaran. Nah, itu gimana seandainya misalnya saya seorang UMKM setelah bulan keberapa, misalnya bulan Januari, Februari itu belum nyampe ya. Kemudian nanti di bulan Maret, di bulan Juni itu sudah nyampe 500 bahkan mungkin lebih dari itu. Misalnya dia 5 juta 500 juta 502 juta. Nah, yang jadi perhitungan itu kan yang mana? Yang apa 502 jutanya atau yang 2 jutanya? Nah, kemudian yang kedua, eh, apakah ini omset saya yang dari Januari, Februari, Maret itu dihitung di laba neto, kemudian bagaimana cara perhitungannya di akhir tahun di SPT tahunan? Apakah dia dimasukkan di laba netonya atau hanya cukup dilaporkan saja bahwa saya sudah membayar PPh final itu Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian dan sebagainya. Nah, mungkin itu aja barangkali Bu Lucy yang saya mau tanyakan. Ya, Bu, sebelumnya saya tanya, misalkan bulan ketiga itu naik ini kan yang dihitung itu 500 juta itu dalam 1 tahun, Bu, bukan 1 bulan. Jadi Bukan free ini Bu ya, 500. karena ya begini Bu ya, soalnya kan saya pernah dengar ini Ah, yang dihitung itu kan nyampenya 500. Jadi kalau misalnya Januari itu penghasilan saya masih di bawah, masih misalnya 100. Kemudian itu kan hmm, diakumulasi ke Februari. Februari misalnya dapat 150 misalnya berarti kan 350. Kemudian nanti betul. di bulan Maret itu misalnya penghasilan saya itu sekitar 200-an. Kemudian April mungkin lebih dari 500 juta. Nah kan berarti kan lebih dari 500 kan. Nah yang sekarang yang saya mau bayar itu misalnya lebihnya 2 juta gitu. Yang saya mesti hitung itu yang dikali 0,5 itu apakah 502 jutanya atau yang 2 jutanya saja, Bu? Oh, begitu angkanya mencapai di atas 500 itu langsung kena 0,5, Bu. Jadi bukan sisanya, bukan. Bukan, Oh, Bu. bukan Jadi sisanya ya, Bu? Bukan. Ya. enggak. Enggak, jadi langsung begitu angkanya menyentuh di atas 500, maka langsung itu kena 0,5%. Oh, Jadi jadi yang bukan saya mesti berarti 500-nya ikut free gitu, enggak. Karena aturannya itu mengatakan bahwa kalau dalam 1 tahun, jadi tiap bulannya 10, 20, kalau diakumulasi sampai akhir tahun, dalam 1 tahun kurang dari 500 itu baru benar-benar free, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Saya pikir Ya. nanti setelah up dari 500 itu kekurangannya, kelebihannya yang sebesar 2 jutanya itu lagi itulah yang nanti saya akan perhitungkan dengan 0,5-nya.
Jadi mungkin dia di bulan April atau Mei misalnya sudah melebihi dari 500, nah 2 jutanya itu yang akan saya kalikan dengan 0,5%. Nah, itulah nanti yang saya akan bayar di kantor pajak atau ke kas negara. Oh, bukan seperti itu ya, Bu? Enggak, karena kan yang dilihat itu adalah dalam 1 tahun, nguncinya itu kalau dihitung dalam 1 tahun itu di atas 500. Artinya itu sudah pasti nanti sampai akhir tahun, pasti di atas 500 juta ya, berarti harus bayar 0,5%. Bukan 500 juta ke bawahnya itu free, enggak. Tapi kan itu hitungannya itu kan ya 0,5% tadi itu final. Oh iya iya iya. Iya. Terus bagaimana dengan kelanjutan misalnya begini, setelah kan itu di bulan Mei ya Bu. Kemudian di bulan Juli itu dibayar per bulan setelah nyampe itu atau cuman hanya pada saat dilaporkan di SPT tahunan saja? Prinsipnya kalau UMKM itu memang kalau bisa bayarnya bulanan. Jadi artinya gini, ketika di bulan 1, 2, 3 Ibu masih belum sampai 500. Ternyata di bulan keempat Ibu itu mencapai 502 juta. Maka bulan 4 itu Ibu kena 502 kali 0,5%. Udah berhenti sampai situ. Tidak kumulatif lagi kalau sudah begitu. Nah, bulan 5, Ibu misalkan omsetnya cuma 10 juta, ya udah 10 juta kali 0,5 gitu. Jadi bukan kumulasi lagi, enggak. Enggak. Nanti akhir tahun baru hitung-hitungan SPT tahunan gitu, Bu. Oh gitu. Terus kalau misalnya Bu di SPT tahunan itu, apakah ditambahkan lagi omset Januari, Februari sampai Desember itu dihitung lagi atau hanya atau hanya dilaporkan saja tetapi ya maksudnya begini, apakah hanya dilaporkan saja atau nanti dimasukkan sebagai laba neto? Karena sudah memilih UMKM, maka tidak perlu ada hitung-hitungan pajak untuk laba neto. Karena kan UMKM itu kenanya final, kecuali Ibu memilih sebagai WPOP yang memakai pembukuan. Itu baru ada hitungan laba. Tapi nanti akan berbeda cara menghitungnya, bukan final. Tapi kalau Ibu masih memakai final, maka ngitungnya tetap hanya dari omset saja atau dari penjualan saja. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih, Bu, infonya, Ibu Lucy. Terima kasih. Itu saja barangkali. Iya, terima kasih. Izin bertanya, Bu. Silakan Pak. Selamat siang, Ibu moderator dan Ibu narasumber. Saya Pak Eko, kebetulan pelaku UMKM dan pendamping UMKM. Sebelum sampai ke pokok ketika kortek gitu ya, UMKM sendiri kan masalahnya banyak ya, Ibu Bu Lucy. Nah, belum pernah saya mendampingi UMKM itu sampai kepada harus patuh pajak gitu ya, karena mereka pun laporan pembukuannya pun, laporan keuangannya pun masih berantakan, Bu. Nah, pertanyaannya adalah kortek ini apakah diwajibkan untuk UMKM? Kemudian jika diwajibkan, apa sanksinya jika ada UMKM yang belum melaporkan usahanya? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, karena UMKM ini banyak sekali owner juga bekerja sebagai marketing, juga sebagai bagian produksi, dan juga semuanya dikerjakan sendiri karena keterbatasan SDM yang dimiliki UMKM, sehingga boro-boro untuk melaporkan pajak, membuat laporan keuangannya aja pun sudah nggak kepegang. Nah, apakah UMKM ini ketika tidak melaporkan pajaknya atau kortek itu akan menjadi masalah ke depan untuk si UMKM tersebut, karena UMKM ini untuk bertahan usahanya berjalan dengan baik dan normal aja sudah bersyukur gitu ya Bu Lucy gitu, apalagi harus mikirin pajaknya gitu. Nah, itu pertanyaan pertama, kortek ini wajib bagi UMKM, apakah ada sanksinya jika tidak melaksanakan? Yang kedua, apakah menjadi faktor ke depan jangka panjang bagi UMKM ini jika dia belum sempat atau belum pernah melaporkan pajaknya? Demikian Bu Lucy, terima kasih banyak untuk jawabannya.
Baik, saya akan berusaha menjelaskan. Pertanyaannya cukup sensitif ya. Karena saya menjawab ini, itu artinya saya harus bisa dalam pihak koridor yang netral, tetapi juga jangan dipakai bahwa, oh ini katanya Bu Lucy ternyata harus begini, jangan ya. Jadi begini, kalau pertanyaan Pak Eko, apakah itu wajib? Sebenarnya itu wajib, Pak. Tetapi kalau seandainya orangnya itu ternyata belum pernah punya NPWP, belum pernah lapor pajak, belum pernah dipotong pajak, ya artinya kan data itu nggak mungkin akan kedetek. Kalau menurut saya pribadi loh ya, tidak akan kedetek. Karena ya gimana caranya detek. Tetapi ini berkaitan dengan menjawab pertanyaan kedua. Tiba-tiba UMKM itu, oke lah mereka bilang untuk survive aja susah. Nggak bisa bayar pegawai, makanya harus dikerjakan sendiri. Tahu-tahu UMKM tersebut bisa beli rumah seharga 1 miliar. Nah, ini kan pasti tercatat ini. Kalau bisa beli biasanya pasti sekarang ini untuk rumah dan lain sebagainya akan diminta NPWP. Ketika membuat NPWP, maka ini akan dilacak dan ini akan bisa ditarik mundur. Nah, ini yang resikonya adalah nanti bisa kena bunga ya, meskipun sekarang bunganya adalah tarif efektif 1%, kalau dulu kan kena 2%. Belum lagi resiko tidak membayar, tidak melapor, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena kan tadi saya sudah jelaskan, korteks ini nanti membacanya itu adalah pola. Misal, UMKM yang ini tidak melaporkan. Yang jualan rumah itu kan kudu laporan. Kalau dia lapor, maka itu akan ketahuan. Kan pasti pakai namanya jual beli rumah, itu pakai nomor induk KTP. Nggak mungkin tanpa KTP. Oke lah, nggak punya NPWP, KTP kan punya. Nah itu loh yang berbahaya itu di sana Bapak Eko. Itu sebabnya alangkah baiknya untuk diberikan pengarahan. Bahwa korteks ini sebenarnya nggak perlu ditakuti. Tetapi korteks ini cukup kita lakukan aja. Ini semacam perencanaan tax planning malah menurut saya yang sangat efektif. Kenapa? Karena kan kita cuman lapor saja. Kalau misalkan katakanlah kayak tadi ya, Ibu mau melaporkan, laporkan saja omsetnya. Wajar saja. Bisa jadi mungkin ternyata dalam 1 tahun itu nggak sampai 500 juta. Kan free. Tapi enaknya apa? Tidak punya rasa bersalah kalau seandainya nanti ternyata 3-4 tahun ke depan bisa beli rumah. Oh ternyata kan sudah ada laporannya. Oh bener kok. Ibu Santi ini ternyata udah lapor nih pajaknya. Lapor doang kan nggak kena PPh karena di bawah 500 juta dalam 1 tahun. Begitu sih. Tapi ini monggo loh ya Pak Eko, ini ruang diskusi bagi kita. Silakan Pak Eko kalau misalkan ada wacana apa yang mau didiskusikan silakan. Mau menyambung silakan. Baik Bu Lucy, terima kasih banyak. Menyambung lagi ya Bu Lucy. Berarti Ya. kan sebetulnya UMKM ini jujur ya, masalah terbesar UMKM saat ini adalah pembiayaan Bu Lucy. Jadi banyak sekali UMKM yang misalkan kepengen besar atau bahkan sudah banyak menerima order besar Bu. Tetapi selalu terkendala dengan akses pembiayaan karena nggak punya laporan keuangan Bu Lucy. Nah sehingga sebelum melangkah ke teksnya atau ke pajaknya, berarti kan mereka punya PR satu, yaitu bagaimana laporan keuangan itu bisa terlaporkan, dibuat dan terlaporkan itu ya Bu Lucy. Betul. Nah, ya. Jadi sebelum sampai ke pajak mereka bisa diterapkan oleh mereka, mau tidak mau PR-nya masih banyak sekali Bu, UMKM di Indonesia yang masih tidak bisa dan tidak punya laporan keuangan. Berarti memang literasi keuangan dan laporan keuangan ini harus lebih digalakkan lagi, baru bisa ke mereka mengisi kortek ini kali ya. Gitu ya Bu Lucy? Ya, gitu. Jadi sementara ini karena memang misalkan nih,
karena keterbatasan pengetahuan, belum bisa membuat catatan laporan keuangan. Ya, yang penting intinya itu kan pemisahan dulu ya, pemisahan terutama itu account bank ya, akun bank itu yang paling penting. Biasanya kan kalau UMKM itu kecampur-campur dengan pribadi, nah itu mungkin perlu dipisahkan. Lalu memang ini menjadi PR bagi dosen-dosen akuntansi untuk melakukan literasi kepada para UMKM terkait dengan pentingnya untuk menghitung harga pokok penjualan sehingga mereka tahu. Meskipun mungkin mereka cuma tidak memakai pegawai rutin, mungkin mereka cuma punya pegawai satu orang saja yang akan membantu, katakanlah di bisnis yang sangat sederhana, misalkan membuat kacang kah atau membuat apa resoles gitu. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya itu dulu, tapi langkah awalnya memang kalau memang mereka merasa oh enggak apa-apa nih saya lapor Kortex, ya sudah, alangkah baiknya tetap lapor, toh di bawah 500 juta itu pasti free kok. Di bawah 500 itu free gitu. Jadi ini memang sangat menarik Kortex ini kalau dikaitkan dengan kemampuan UMKM dalam memahami literasi keuangan. Begitu sih Pak Eko. Baik Bu Lucy, terima kasih banyak untuk jawabannya. Mudah-mudahan UMKM kita bisa terus maju ya Bu Lucy, dengan dibantu oleh dosen-dosen akuntansi. Terima kasih banyak. Sami-sami. Ya, selamat siang Bu Lucy. Saya mau tanya juga nih. Kan Bu, sebutkan nama dan Ya. asal instansinya. Saya Siti Salama Amar dari Universitas Madura Pamekasan. Ya, Ibu Siti. Iya, itu Bu Lucy tadi di penanya pertama itu kan di tengah bulan ya ternyata omsetnya itu di atas 500 juta. Nah, untuk bulan berikutnya tidak nyampe 500 juta, tapi kan tetap kena ya, karena sudah pernah di atas 500 juta kena, walaupun 10 juta, di bulan berikutnya kena 0,5 juga. Nah, otomatis nanti SPT tahunannya itu omsetnya akan diakumulasi ya Bu Lucy. Nah, di situ akan ada kurang bayar ya Bu Lucy. Nah, bagaimana itu? Apakah kurang bayarnya itu nanti dibayar sebagai PPh 29 atau bagaimana Bu Lucy? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siti. Iya, jadi benar Bu. Jadi misalkan ternyata belum tentu juga kurang bayar, bisa jadi juga nihil. Tapi kalau seandainya sampai kurang bayar, itu memang masuk kategori PPh 29 Bu, gitu. Jadi itu memang benar. Jadi di atas 500 kan kita sudah kena UMKM 0,5. Ternyata bulan depannya cuma 10 juta, terus ternyata 20 juta. Ya nggak apa-apa, ya itu berarti nanti digolongkan di akhir tahun, dihitung penghasilannya dalam 1 tahun berapa, kemudian dikurangi dengan kalau WPOP berarti kan dikurangi dengan PTKP-nya, kemudian ketemu penghasilan kena pajaknya, baru dihitung kena PPh ikut tarif yang 5% atau berapa, begitu. Oh, nanti di laporan akhir tahunnya tidak mengacu ke 0,5% lagi, tetapi mengacu ke hitungan yang progresif itu ya, Bu Lucy, berdasarkan. Begini Bu, jadi kalau bisa itu di sekarang ini lapor aja kalau misalkan jadi pelaporan untuk menghitung itu mending di awal tahun. Jadi contohnya kayak saya meskipun dosen, tetapi kan saya juga ada penghasilan yang tidak teratur, jadi sebagai konsultan dan lain sebagainya, sehingga saya ke kantor pajak dan saya melaporkan bahwa saya itu memilih memakai norma. Paling aman itu dulu Bu, supaya nanti ketika akhir tahun, meskipun nanti ada penghasilan UMKM-nya, itu pasti akan diupayakan supaya akhirnya itu nihil. Jadi saya pribadi kemarin itu waktu saya ke kantor pajak, dengan membawa bukti potong dari kampus, kemudian saya membawa bukti potong dari pemerintah, LL Dikti, Serdos, serta itu tadi yang konsultan, maka pihak AR-nya itu ketika menghitungkan punya saya, itu pertama memang jatuhnya kurang bayar banyak.
Terus dia bilang, wah ini nggak mungkin, harusnya ibu ini nihil, karena kan sudah bayar semua. Termasuk misalkan salah satunya UMKM-nya ini kan sudah kena final, ya toh. Nah, Iya. diaturkan, dihitung kembali, akhirnya nihil kok Bu, tetap nihil. Bisa nihil, harusnya tetap nihil. Gitu. Mm-mm. Secara pelaporannya itu apakah sendiri-sendiri PPh 21 berkaitan dengan penghasilan rutin sebagai dosen, terus UMKM-nya itu dilaporkan sebagai usaha. Apa Ya. gimana Bu Lucy? Jadi begini Bu, sekarang ini Kortex itu kan ngelaporkan, kalau dulu kita melaporkan dari lampiran menuju ke Indo. Nah, Kortex itu tidak. Cara kerja Kortex laporannya itu dari Indo dulu justru. Nanti di Indo tuh ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja? Nah, kita klik dulu ya, karena kan bekerja di kampus. Nanti di kanan ada tulisan silahkan mengisi lampiran berapa. Nanti di bawah lagi apakah Anda memiliki penghasilan dari peredaran bruto tertentu. Kita klik iya karena kita kan UMKM. Nanti silahkan mengisi ini. Jadi ada panduannya nanti Bu. Ngisinya tuh dari depan baru nanti setelah lengkap ke belakang. Nah, kalau bisa setiap kali mengisi Kortex itu di halaman pertama itu langsung simpan dulu, simpan konsep, bukan simpan permanen, simpan konsep. Nanti kita masuk ke lampirannya. Lampirannya itu nanti ada di atas, diklik. Nanti ditanya, penghasilannya dari mana? Oh, dosen, kampusnya, nomor bukti suratnya berapa, lalu PPh yang dipotong nanti akan keluar. Terus simpan lagi konsepnya, lari lagi ke atas. Oh, lihat lagi. Oh, ini ada nih yang berkaitan dengan UMKM. Diklik. Jadi nanti pastinya nihil Bu. Tidak harus keikut campur dengan yang tarif progresif, enggak gitu Bu. Oh, gitu. Ya. Ya. Nanti Terima kalau kasih. bingung mungkin bisa datang ke KPP setempat Bu. Jadi kalau bingung bisa datang, karena seperti punya saya itu tadinya kan hitungan saya bisa kurang bayar sampai sekian juta, 4 juta kalau nggak salah waktu itu. Saya sampai kaget. Tapi bapaknya juga kaget. Wah ini mestinya nggak mungkin karena ibu itu kan sudah bayar pajak semua. Jadi secara logika saya di kampus sudah kena pajak. Lalu serdok saya sudah dipotong pajak. Kemudian di konsultan saya sudah dipotong pajak. Nah kenapa kok saya harus bayar pajak lagi? Mestinya saya nihil. Akhirnya di utak-atik ya memang Kortex ini sistemnya masih bisa goyang ya, jadi masih plus minus lah ya, tapi ya itu kalau bisa itu ketika melaporkan carinya itu ya langsung ke penyuluh pajaknya, jadi jangan ke mana-mana ke relawan yang masih mahasiswa atau apa, jangan, tapi langsung menuju ke pihak orang kantor pajaknya, begitu Bu. Oh gitu. Ya, Ya. terima kasih Bu Lucy pencerahannya. Ya. Selamat siang. Siang. 3 penanya lagi. Kami persilahkan. Boleh izin Bu? Monggo Pak. Ya, izin saya off kamera, mau tanya sedikit dengan Bu Lucy. Bu Lucy, aku mungkin agak bingung dikit Bu ya. Jadi kalau yang PPh 0,5% itu kalau yang langsung dikalikan itu, kalau nggak salah itu, kalau nggak salah saya salah persepsi ya, itu hanya CV dan dan PT yang apa istilahnya langsung dikali, jadi nggak di bawah 500 juta tuh nggak apa namanya, nggak dapat kompensasi ya. Tapi kalau perusahaannya pribadi itu mungkin di atas 500 juta baru kena gitu Bu ya. Mungkin 500, mungkin kalau udah 550 juta di bulan November yang 50 jutanya itu yang kena kalau yang perusahaan pribadi. Tapi kalau yang CV atau PT itu langsung dikali, mungkin kalau 490 juta ya 490 juta dikali itu gitu. Ini kalau saya nggak salah persepsi Bu ya. Terus yang kedua itu kan 7 tahun Bu, 7 tahun itu maksimal kalau yang perusahaan pribadi itu kalau misalnya dari 2018 dia udah ada NPWP berarti 2024 terakhir. Kalau yang berupa PT atau CV berarti 2018 ke 2022 terakhir, berarti tahun 2022 atau 2021 Bu ya. Itu sih Bu, kalau saya agak bingung tuh yang 0,5% itu Bu. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya akan coba menjawab ya Pak. Ini kan karena sesi diskusi ya, mengingat Kortex ini juga masih baru. Jadi hitungan yang 500 juta
yang pertama itu batas 7 tahun itu bukan 7 tahun punya NPWP, tidak. Tapi 7 tahun itu 7 tahun terhitung dari lapor yang UMKM 0,5, Pak. Jadi misalkan sudah punya NPWP tahun 2018, tapi ternyata tahun 2024 baru melaporkan UMKM yang 0,5. Maka terhitungnya dari 2024, bukan terhitung dari pertama kali punya NPWP. Begitu Pak Tommy. Nah, kalau untuk perhitungan yang badan itu sebenarnya cukup kompleks ya. Bisa jadi kalau badan, meskipun dalam 1 tahun omsetnya itu kurang dari 4,8, bisa jadi dia itu memilih untuk tidak UMKM, itu kan bisa. Jadi itu pilihan sebenarnya, tidak mengikuti UMKM. Nah, ini maksudnya yang dimaksud dengan perencanaan pajak. Karena setelah dihitung, kerugiannya adalah kalau memilih UMKM final berarti kan pajak itu kan tidak bisa kita kreditkan. Nah, tapi kalau kita tidak memilih itu, maka kita terima apapun. Contohnya misalkan nih, kita ada import mesin seharga katakanlah 500 juta, kan kita kena PPh 22. Nah, PPh 22-nya kan kita bisa kreditkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau seandainya kita memberikan pengarahan kepada para pelaku UMKM atau wajib pajak terkait dengan apakah saya harus memilih final atau tidak final. Begitu Pak Tommy. Oke, siap Bu. Yang izin saya agak bingung tuh Bu, yang 0,5% itu kalau perusahaannya statusnya UMKM pribadi, itu berarti kan kompensasi 500 juta, berarti 550 juta, 50 jutanya yang kena kan Bu kalau statusnya UMKM pribadi ya. Tapi kalau UMKM CV atau UMKM PT berarti 500 juta, 500 jutanya kena langsung kali 0,5% gitu Bu ya, bedanya ya. Mungkin saya agak bingung itu di situ sih. Ada yang persepsi bahwa UMKM yang sifatnya pribadi itu setelah 500 jutanya baru dihitung, tapi kalau UMKM sifatnya CP sama PT di bawah 500 juta tetap kena langsung dikali 0,5%. Itu sih Bu yang agak bingung juga Bu. Oh iya, ya, saya paham sekarang. Ya, ini kayaknya menyambung tadi sekaligus meralat yang tadi pertanyaan pertama. Ya benar. Ya, benar Bu Jadi, ya. ya betul. Ini saya baru paham yang dimaksud Pak Tommy. Jadi maksudnya seperti Ibu tadi, memang kan 500 katakanlah di bulan yang keempat, contoh yang saya ulang yang tadi, di bulan yang keempat 520 juta misalkan. Jadi kan sudah berarti kena ikut yang tarif 0,5. Tetapi memang yang dihitung itu adalah yang di atas 500 jutanya. Jadi ya benar itu, benar. Jadi hanya dikenai 0,5 itu selisihnya saja. 500 juta pertama itu adalah batas tidak kena pajak untuk PPh UMKM orang pribadi. Terima kasih Pak Tommy. Ya, berarti memang kalau pribadi dapat kompensasi itu, tapi kalau bukan pribadi, misalnya CP atau PT, UMKM-nya tetap langsung di bawah itu tetap kena Bu ya, itu ya Bu ya. Oke. Ya. Oke, siap Bu ya. Ya, izin Bu. Berarti benar ya? Berarti yang 2 juta aja berarti yang dikalikan 0,5% ya Bu Lucia? Betul ya. Karena saya sekarang baru paham yang dimaksud tadi. Ya, betul Bu, betul. Iya, itu loh. Makanya saya tadi juga bingung. Kok 502 juta yang Kan tadi dikalikan masih nggak 0,5? ngeh. Baru setelah saya tahu, oh iya, karena saya Iya. juga ada menangani klien yang tadinya itu tidak kenanya UMKM final, terus karena omsetnya besar, terus memilih untuk tidak final gitu loh. Nah itu, Iya. jadi saya baru ingat kasus ini. Ya Bu, terima Iya. kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu. Dua penanya kembali yang ingin bertanya. Saya izin mau bertanya. Silakan Pak, nama Ya, dan nama aktualisasi. Lalu Rahmat Sohdi, saya pendamping UMKM juga. Katanya sekarang infonya untuk PPh final ini itu bukan 7 tahun lagi, apa yang untuk WPOP. Katanya sampai tahun 2029 diperpanjang. Apakah seperti itu Bu? Mohon konfirmasinya seperti apa. Terima kasih. Oh baik,
Kalau itu nanti saya sih yang saya masih tahu masih 7 tahun ya Pak. Tapi nanti kalau memang 2029 ternyata ditetapkan, ya, ya nanti saya akan update dulu. Soalnya kok saya masih 7 tahun ya Pak ya. Bukan 2029 Benar-benar. ditetapkan Bu, tapi diperpanjang sampai 2029 infonya Bu dari Kementerian seperti itu. Apakah Ya, itu ya, ya, seperti ya apa? betul, betul. Ya, ya betul, betul itu Pak, betul. Berarti bukan 7 tahun lagi ya Bu ya berarti ya? Ya, Oke. Sudah begitu saja, Pak? Sudah kayaknya terjawab? sudah semua ini. Baik, satu lagi Bapak Ibu. Silakan satu penanya. Boleh nanya lagi nggak Bu Dian? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Ya, makasih Bu Dian. Bu Lucy, sekarang manfaat kita UMKM taat pajak atau mengisi Kortek untuk UMKM itu apa aja ya Bu manfaatnya? Demikian, makasih Bu. Atau apa yang bisa didapatkan oleh UMKM jika mereka patuh bayar pajak atau melaporkan pajaknya gitu Bu Lucy. Kalau saya pribadi kan biasanya kalau ngomong manfaat pasti pemerintah akan ngomong oh dipakai untuk infrastruktur bla 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 begitu ya, atau ketika COVID dipakai untuk vaksin dan lain sebagainya. Tetapi kalau bagi saya pribadi sebenarnya itu lebih ke arah saya lebih tenang saja. Kalau ini opini saya pribadi ya Pak ya, saya lebih tenang saja kalau saya sudah melaporkan. Kemudian nanti jika terjadi misalkan lonjakan harta atau apa, itu ditelusuri dengan cash flow tahunannya saya sepanjang sejarah melaporkan pajak, itu ternyata tidak ditengarai ada indikasi apapun, maka kan kita nggak kena apa-apa. Tapi kalau seandainya kita itu tidak tahu apa-apa ya, tidak lapor apa-apa, terus misal nih tahu-tahu ada contoh kan, ada teman saya itu tahu-tahu dia itu ternyata diberi semacam tabungan atau deposito untuk uang studi anaknya nanti berapa tahun ke depan gitu ya. Kan kalau deposito itu biasanya memang mesti harus ada tertulisnya dan jelas ya. Ternyata ketika dipanggil dibilang ini untuk keponakannya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya karena hal tersebut, maka teman saya inilah yang dipanggil oleh kantor pajak dan akhirnya efeknya apa? Ya teman saya akhirnya yang kena pajak. Padahal sebenarnya teman saya ini tidak tahu apa-apa. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya kalau kita itu eh, disiplin ya membayar pajaknya. Bukan membayar, melaporkan. Kalau Kortex ini sebenarnya lebih ke arah melaporkan. Karena bagi UMKM sendiri misalkan ya, misalkan saya usaha kuliner, omsetnya di tahun, saya kasih contoh ya, 2024 omset saya misalkan 900 juta. Terus tahun 2025 omsetnya tahu-tahu drop di bawah itu misalkan. Padahal saya ini aktif jualan di IG, di Facebook rame. Terus tidak ada bencana apapun, tidak ada tutup usaha. Nah, ini bisa jadi nanti akan ditengarai ada sesuatu nih di tengah-tengah. Kita ini sama-sama nggak lapor pajak loh, karena omsetnya kan kecil gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, Pak Eko, lebih ke arah apa ya? Pembersihan hati nurani kali ya, Pak. Itu sih, Pak. Agak Lebih sulit tenang memang gitu kalau ya Bu. Maksudnya lebih iya, tenang kalau gitu ya Bu. ya, khawatir saya tuh gini loh, tahu-tahu tiba-tiba nama jegagik saya itu dikasih motor atau dikasih apa sama kakak saya. Lalek saya ini tidak rajin lapor pajak, lapor doang, wong saya ini juga nihil kan. Nah nanti kan tahu-tahu gimana gitu loh. Nah kalau kayak begini kan tahu-tahu saya dapat hibah gitu dari kakak saya misalkan. Nah gini ini kan saya enak. Oh ini saya memang hibah. Bisa dibuktikan dari apa loh? Cash flow saya selama saya lapor pajak. Oh iya, memang nggak memungkinkan ini untuk beli motor. Contohnya seperti itu, Pak Eko. Baik Bu, terima kasih banyak matur nuwun Bu Lucy. J, sami-sami. Semoga bisa membantu. Karena saya sendiri itu
agak susah ya. Satu sisi kita adalah dosen yang memang kalau memberikan apa ya pengarahan tentang korteks ini gampang-gampang sulit. Tetapi saya bisa menyadari bahwa saya sangat terbantu ketika kemarin tuh saya hitung-hitungan korteks sendiri itu ya kok tahu-tahu keluar saya kena kurang pajak, nah kurang bayar sampai 4 juta. Tapi bapaknya itu ngerti, oh enggak ini Bu, enggak, wong ini ibu sudah dipotong, yang ini sudah dipotong, ini pasti salah gitu. Nah, akhirnya dihitungkan kembali, baru memang benar-benar akhirnya nihil gitu. Nah, itu bagi saya itu lebih, hati nurani saya lebih clear, bersih gitu. Jadi saya nggak ada apa-apa gitu. Itu saja sih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Budian, maaf. Baik, lebih kepada kepatuhan ya Bu ya. Jadi Ya, kalau kelihatan patuh gitu rasanya jadi lebih tenang gitu ya Bu ya. benar Bu. Baik Bapak Ibu, saya memahami bahwa Bapak Ibu memang sangat antusias ya dalam bertanya gitu ya. Ya mungkin nanti bisa di di WA ke Bulu sih bersedia nggak ya? Kalau masih ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut. Silakan Bu, monggo. Nah, Sebenarnya itu masih ada sih yang ingin ditanyakan, tapi mungkin waktunya yang terbatas ini ya Bu ya. oh nggak apa deh, saya kasih waktu satu pertanyaan lagi. Nggak apa-apa Bu, Oh, monggo. oke. Terima kasih Bu. Mohon maaf ini Bu Lucy, banyak yang di kepala ini yang mau ditanyakan ini. Ya, kebetulan saya juga ada usaha sedikit di rumah, dan saya juga apa namanya juga bayar pajak atau lapor juga di SPT tahunan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, jadi kalau misalnya saya sudah menghitung semua omset saya, kemudian saya ada kerjasama dengan pihak pemerintah misalnya, kemudian mereka itu tidak memberikan bukti potong kepada saya, sehingga saya untuk memasukkannya sebagai penghasilan itu tidak bisa. Nah, kemudian sudah batas waktunya saya pelaporan di SPT tahunan. Nah, apakah yang tadi penghasilan yang ada misalnya PP 22 ya, PP pasal 22, apakah saya memasukkan eh apa namanya penghasilan dari hasil dari bukti potong tadi atau enggak usah? Karena takutnya nanti pada saat saya memasukkan ternyata bukti potongnya itu belum ada. Jadi kan saya tidak bisa mengkreditkan pajaknya pada saat di akhir tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Lucy, apakah perlu saya masukkan penghasilan yang tanpa bukti potong tadi atau tidak usah? Atau gimana Bu? Supaya bagaimana bagusnya? Takutnya yang seperti tadi yang saya saya takutnya seperti tadi itu tiba-tiba Cortex memunculkan di akhir misalnya setelah saya melaporkan pajak saya tiba-tiba dari pihak pemerintah misalnya itu memasukkan atau menginput yang bukti potong tadi. Berarti kan ada ketambahan omset di di penghasilan saya atau di pendapatan saya. Tetapi saya sudah melaporkannya. Nah, begitu boleh sih. Mungkin bagaimana solusinya lah. Apakah saya harus menghitung walaupun tanpa bukti potong atau jangan saya masukkan. Ya, begitu, Bu. Terima kasih. Mohon pencerahannya ini. Kalau saya sih gini ya Bu ya, karena kan sekarang ini Cortex itu kan di-tag-nya silang. Kalau sampai ketika Ibu melaporkan, ternyata itu belum terima bukti potong, nggak apa-apa, nggak usah dilaporkan dulu. Tapi kalau seandainya ternyata nanti ya, eh, kalau seandainya ternyata nanti itu pemerintah itu ngelaporkan, kan bisa melakukan revisi Bu. Pembetulan SPT kan boleh, nggak ada masalah. Daripada kalau ibu lapor sekarang ternyata ibu bukti potongnya belum ada karena belum dilaporkan oleh pihak sana. Itu kalau saya sendiri loh ya sebagai praktisi. Karena Iya. kemarin itu kan juga saya ada 1 bulan terakhir itu bukti potong saya itu nggak terima gitu. Jadi ya Iya. saya waktu itu ngomong memang diskusi karena saya kan memang benar-benar lapornya itu di kantor pajak ya. Maka Iya. bapaknya oh, nggak usah dulu. Do nanti kalau seandainya sana kan karena kalau badan kan boleh sampai April, kita kan Maret kan beda. Iya, Ya iya. nggak apa-apa, nanti dilakukan revisi gitu aja Bu. Iya, oh begitu Bu ya. Berarti nanti kita lakukan pembetulan aja nanti setelah ini. Tapi itu Betul. tidak dikenakan denda ya Bu ya, karena kan berarti ada laporan berikutnya, tidak ada ya Bu ya.
Yang penting kan Ibu sudah kena pajak kan Lapor yang sebelumnya. gitu. Sudah ada Oh ya. Bu. Oh, Apa? siap. Oke, siap. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih atas pencerahannya. Sami-sami. Wah, ini banyak banget Bu, saya mau bertanya ini. Ya. Bapak Ibu bisa dilihat ya di kolom pesan itu Bapak Ibu bisa mendownload materi yang sudah dikirimkan oleh panitia, materinya yang tadi dijelaskan oleh narasumber, dan juga ada link untuk masuk grup WhatsApp ya, karena nanti sertifikat akan diberikan melalui link tersebut dari grup WhatsApp tersebut. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bu Lucy, atas pemaparan materi yang sangat komprehensif, sistematis, dan juga tentunya sangat aplikatif ya. Semoga seminar ini dapat memberikan pemahaman. Tadi tercatat bahwa memang Kortek ini merupakan tax planning modern ya, yang tentunya dapat digunakan sebagai manajemen resiko pajak berbasis data. Lalu Kortek juga merupakan alat strategis pengelolaan perpajakan dan tentunya diperlukan kepatuhan yang tentunya dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator dan Ibu narasumber ya atas pemaparan yang sangat komprehensif ya, juga aplikatif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga materi kita hari ini tentang konteks dalam mendukung tax planning yang efektif ini benar-benar dapat kita implementasikan ya dalam praktik UMKM maupun di institusi masing-masing. Karena apa? Karena pada akhirnya ilmu itu akan jauh lebih bermakna ketika diterapkan, bukan hanya dipahami. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan hari ini, izinkan saya mengingatkan kembali ya Bapak Ibu mengenai kegiatan ICME yang akan melanjutkan rangkaian ICME Weekly Insight pada hari Minggu 22 Februari 2026. Ya, jadi dengan topik yang juga sangat strategis, ini mengenai rahasia linearitas karir dosen ya, strategi cerdas menuju guru besar. Nah, topik ini juga akan menghadirkan Profesor Dr. Teresia Dwi Hasuti yang dipandu nanti oleh Dr. Masina. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang merancang roadmap akademik dan juga mempersiapkan jenjang guru besar, sesi ini tentu sangat relevan ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, kami berharap Bapak Ibu dapat kembali membersamai ICME pada kesempatan berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berbagi wawasan, kemudian kepada moderator kita yang telah memandu diskusi dengan sangat baik, kepada juga seluruh peserta yang telah aktif mengikuti acara sampai akhir. Juga kepada panitia yang terlibat dalam ICME ini. Nah, jika selama saya memandu acara terdapat kekurangan ya Bapak Ibu, baik dalam tutur kata maupun teknis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif untuk kegiatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat, dan sampai bertemu pada kegiatan ICME berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Lucy.